ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Mohon perhatian, kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4.
mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
Boleh coba. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan dalam perkara PHP untuk perkara 24 dan 19 dengan ini dimulai, dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum saya meminta untuk memperkenalkan diri, perlu saya sampaikan begini. Jadi sebagaimana persidangan awal, ya protokol kesehatan harus kita tegakkan. Ada beberapa hal yang perkembangan terbaru di lapangan. Itu begini, kemarin sudah kita sampaikan bahwa bisa menggunakan surat yang antigen yang masih berlaku 2 hari. Tapi juga saya tekankan, apabila dianggap perlu atau dicurigai karena suhu tubuhnya dan suratnya itu meragukan, maka kewenangan kita untuk melakukan tes antigen lagi. Ternyata setelah di antigen lagi, ternyata positif atau reaktif hasilnya. Maka sekali lagi, ya, ini sidang terbuka yang bisa disaksikan oleh sebelumnya, yang akan sesudahnya, nanti persidangan yang akan datang. Maka kewenangan untuk melakukan rapid test antigen adalah kewenangan kita. Jadi
Di lapangan ada berbantah, kita boleh menggunakan surat, nggak mau lagi. Nah itu nggak bisa, tapi ternyata sudah ada surat, di antigen lagi, ternyata reaktif atau positif. Sehingga kewenangan kita. Itu di instansi manapun dalam rangka menegakkan protokol kesehatan juga begitu. Kita juga begitu, misalnya saya ada acara resmi kenegaraan di Istana, itu juga di sana kita sudah punya, bukan hanya rapid, tapi PCR, itu di sana juga dites lagi. Jadi itu kewenangan tuan rumah bagaimana memperlakukan standar kesehatan dan protokol kesehatan. Itu harus dipatuhi, ya. Jadi jangan terus kemudian menjadi berbantah di bawah, itu akan merepotkan semuanya. Dan ternyata kemarin setelah dicurigai ada yang sudah punya surat, ternyata dites lagi di sini reaktif. Nah kalau itu kan berbahaya untuk kita semua. Ya. Terus yang kedua, tetap seperti yang kemarin, apa yang disampaikan adalah pokok-pokoknya saja. Dokumen yang tertulis nanti bisa dipelajari bersama. Kemudian sekarang kita mulai untuk pemohon 24 yang hadir siapa sekarang? Silakan. Izin yang mulia, nama saya Bram Perwita Anggada Nama. Baik, terima kasih. Pemohon 19. Baik, izin yang mulia, perkenankan kami dari pemohon P19 PHP BUP 2021 yang hadir secara langsung saya Dr. Umbur Auta, 2 Kristo Lawrence Sanaki, dan yang mulia hadir secara online Prinsipal Dr. Andus Agustinus Nigada Pawole dan Gregorius Pandango, dan 2 penasihat hukum Nimrod Androiha dan Dr. Nimrodi Gulo. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Termohon 24, siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Saya selaku termohon 24 dari kantor Sultan Al-Fatih and Law Firm hadir dalam persidangan. Saya sendiri Budi Rahman, kemudian ada prinsipal kami Bapak Stefanus, anggota KPU bidang hukum, kemudian hadir secara online Pak Ketua Bapak Makarius Berenahak, kemudian Bapak Yosef Nahak, kemudian Pak Juventus Adrianus Bere, juga dari KPU Provinsi NTT hadir Pak Ketua menyaksikan Bapak Tom Dohu, kemudian Bapak J. Purigala. Kemudian kuasa hukum dari kami Bapak Abdul Haris Asep Andrianto, Ola Mediasa, Megi Sumegi, dan Rajan Subianto. Terima kasih yang mulia. Baik, termohon 19. Izin yang mulia, saya memperkenalkan diri saya, Dr. Melkianus Ndaumanu SH MHum, kuasa hukum dari termohon dalam perkara 19. Yang hadir juga Teguh Raharjo, yaitu termohon. Demikian yang mulia. Baik, di Bawaslu perkara 24, siapa yang hadir? Mohon izin yang mulia, saya dari Bawaslu Provinsi NTT atas nama Melpi Marpaung. Saya mendampingi 2 perkara. Dari Sumba Barat, perkara 19 ada Papi Bala Jurumana, anggota Bawaslu, kemudian Yusti Rambu, Ketua Bawaslu Sumba Barat. Dari perkara 24 Kabupaten Malaka ada Petrus Nahak Manek. Kemudian secara daring yang mulia ada Pak Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu RI, dan dari Bawaslu Provinsi NTT Pak Thomas Moritus Jawa, Ketua Bawaslu NTT, Jemris Pointuna, anggota Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah, anggota Bawaslu NTT, Ibu Nolita Duhungu, anggota Bawaslu NTT, kemudian Octavianus Malo dari anggota Bawaslu Sumba Barat, Petrus Kanisius Nahak, anggota dari Bawaslu Kabupaten Malaka. Demikian yang mulia. Baik, jadi Anda mewakili perkara 24 dan 19 ya? Siap yang mulia. Baik, sekarang biar terkait 24, siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Yanowarius Nahak Taik Esa, kuasa hukum dari pihak terkait. Yang hadir dalam ruang sidang saya sendiri bersama rekan
Ferdinandus Mektaen, dan yang ikut persidangan secara daring yaitu Melkianus Kontrius Seran, Julius Benyamin Seran, Egdius Kelau, dan Yosef Primerius Nahak. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait perkara 19. Izin Yang Mulia, untuk perkara 19 kami dari pihak terkait yang hadir pada sidang hari ini, pertama saya selaku kuasa hukum Simian Daumbu Kabalu dan rekan saya Saudara Rian Van Prits Kapitan. Sekian Yang Mulia. Baik. Sebelum saya minta pihak termohon untuk menyampaikan jawabannya, ya, perlu saya sampaikan di dalam persidangan ini satu, pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya. Kemudian majelis meminta sekarang baik termohon 24 maupun 19 itu menyampaikan jawabannya sekarang supaya diambil. Ya. Ada berapa yang eksemplar itu? 7 ya? 7 Yang Mulia. 7. Langsung Mas, yang itu juga perkara 19. Ya, nanti dulu Mas. Kamu ngambil yang di sini dulu. Yang 19 juga diambil sudah. Itu 19 dan 24. Yang 24 ada 7 kan? Nah, Mas, loh jangan dibawa ke belakang. Ini dibagikan 3 kepada hakim, terus kemudian dibagikan kepada termohon, ya, dan disampaikan kepada pihak terkait. Jadi 7 itu hakim 3, ya, kemudian termohon perkara 1, kemudian pihak terkaitnya 1, yang lain untuk kepanitraan. Ya. Jangan pemohon 2 dikasih, karena pemohon yang 2 ini 1 berkepentingan untuk perkara 19 dan yang 1 berkepentingan untuk perkara 24. Jangan berdiri, duduk saja di situ. Ya, nanti diambil. Jadi sudah ada petugas. Kemudian disampaikan juga kepada Bawaslu. Pemohonnya 1 yang berkaitan dengan perkaranya, jangan dua-duanya. Ayo segera, cepat saja dibagi. Untuk pihak terkait juga begitu, ya, supaya dokumennya bisa segera dipelajari dan dibaca sambil mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian pada kesempatan ini, jawaban termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu disampaikan pokok-pokoknya saja. Untuk pemohon tidak boleh melakukan respon apa-apa, ya. Jadi diam saja, Anda mendengarkan. Kemudian setelah itu nanti selesai persidangan ini kita akan mengesahkan bukti. Bukti dari pihak termohon, pihak Bawaslu dan pihak terkait. Untuk pemohon sudah tidak bisa mengajukan bukti lagi, kecuali nanti di dalam persidangan lanjutan yang lanjut itu bisa menambahkan bukti. Ya. Baik, sekarang perkara 24. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan jawaban termohon KPU Kabupaten Malaka dalam perkara nomor 24 yang diajukan oleh pemohon Dr. Stefanus Bria Seran, MPH, dan Wendelinus Stalin. Sesuai arahan Pak Yang Mulia Pak Ketua, langsung pokoknya saja. Ya, pokok-pokoknya dalam eksepsi bahwa sebelum termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan, pemohon terlebih dahulu termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentang perbaikan permohonan dalam persidangan 26 Januari 2021 bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan perbaikan kedua atas permohonan yang telah diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 22.54 WIB yang kemudian diregistrasi
dengan diregistrasi dengan nomor 24/PHP dan seterusnya, perbaikan permohonan dimaksud memiliki perbedaan baik dalam posita maupun petitumnya. Bahkan pemohon secara terbuka menyampaikan adanya perubahan petitum sehingga dapat dikualifikasi sebagai penambahan petitum baru. Perbedaan perbaikan permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan perbaikan permohonan yang diucapkan dalam sidang tanggal 26 Januari adalah antara lain: uraian tabel jenis modus pemilihan siluman awalnya terdiri dari 23 tabel, kemudian dirubah menjadi 63 tabel. Judul awal setiap tabel adalah hanya satu judul, yaitu identifikasi jenis modus pemilihan siluman di daftar pemilih tetap DPT. Kemudian dalam perbaikan kedua, judul tabel diubah menjadi beberapa jenis judul, yaitu antara lain rekap NIK yang tidak ada dalam database kependudukan Dinas Dukcapil dan NIK yang penduduk sudah pindah tapi masih tercatat dalam DPT. Pemilih siluman memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIP sama persis yang terdaftar dalam DPT. Pemilih siluman yang memiliki nomor kartu keluarga identitas pemilih siluman yang memiliki NIK yang penyusunan digital kodifikasi NIK-nya tidak sesuai dengan aturan baku penyusunan kodifikasi NIK. Adanya penambahan nama desa baru di seluruh kecamatan yang dipersoalkan. Petitum dalam perbaikan permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah tanggal 18 Januari 2021 terdiri 11. Namun kemudian dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, petitum permohonan menjadi 18. Perbaikan paling signifikan dari petitum tersebut adalah adanya perubahan permintaan, yaitu mengenai dilaksanakannya pemilu ulang dalam kurun waktu 1 bulan, petitum angka 8. Dirubah menjadi melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan lain-lain. Berdasarkan adanya posita baru dan penambahan petitum seperti diuraikan di atas, maka perbaikan permohonan yang kedua kalinya harus dianggap sebagai permohonan baru, yang berbeda dengan permohonan pemohon tanggal 22 Desember 2020, atau apabila dikategorikan sebagai perbaikan permohonan, maka permohonan tersebut telah memasuki substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 PMK dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya, yang dianggap dibacakan. Baik. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara Mahkamah, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan akuo atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian termohon akan menjawab permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020. Bahwa pada pokoknya keberatan pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah. Oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah, sehingga dalam kaitan itu termohon akan menguraikan proses penyusunan daftar pemilih dan mulai proses penyerahan daftar penduduk potensial daftar pemilih DP4 dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam satu rapat pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Bawaslu, seluruh tim pasangan calon, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 seperti terurai di bawah ini. Ini dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Proses tahapannya. Proses itunya dianggap dibacakan, ya. Ya. Terus yang jawab dari halaman 10, Yang Mulia. Ya. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang meriksa dan mengadili memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 perkara nomor 24. Ini terkait tahapan tadi, Yang Mulia. Ya. Kemudian eksepsi obscure label di halaman 11. Bahwa dalam pokok permohonan angka 6, dalil mengenai dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi PMK tidak jelas. Pemohon menghubungkan Undang-Undang Nomor 10 2016 Junto Pasal 7 Ayat 2 Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
karena selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 peraih suara terbanyak dengan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 984 suara atau di bawah 2% adalah tidak benar dan kabur. Karena menurut termohon, junto pasal 7 ayat 2 Peraturan PMK nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020, bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017. Sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas dan tidak memenuhi syarat material untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Poin selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Terkait dengan terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian terkait dengan pelanggaran TSM. Lanjut ke halaman 14 yang mulia. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi dan kualifikasi pemilih siluman yang itu maskernya dipakai, jangan dibuka. Baik yang mulia. Enggak apa-apa terdengar. Baik. Ya. Saya lanjutkan yang mulia ke halaman 14 poin 13. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi kualifikasi pemilih siluman versi pemohon yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11, dan 12. Permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil yang diajukan oleh pemohon hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon hanya menyajikan tabel dengan judul identifikasi jenis modus pemilih siluman di daftar pemilih tetap model A3 KWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44. Tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon. Poin 14. Dalil pemohon mengenai TPS dicurigai menggunakan EKTP siluman yang berdasarkan pada pengkodean nomor induk kependudukan NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi penomoran baku dari Dukcapil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu sebagaimana tertuang dalam tabel 4, 5, 6, 7, 8, 13 sampai 26 yang mulia. Dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44 adalah dalil yang tidak jelas karena dalil tersebut didasarkan pada kecurigaan dan asumsi pemohon serta tidak didasarkan kepada fakta hukum. Ya. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Semua dianggap dibacakan. Bergeser ke halaman 17 poin 19 yang mulia. Ya, jangan terlalu detail yang disampaikan. Baik. Yang menyangkut dalil-dalil besar saja, yang lain dalil-dalil kecil dianggap telah dibacakan dan diuraikan di halaman berapa begitu ya. Baik yang mulia. Ya. Di poin 19 yang mulia halaman 17. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata peserta perbaikan permohonan tidak cermat dan kabur tanpa nama NIK termasuk TPS yang sama. Atas nama Maria Bubu NIK 5301447015300001 di 3 desa yaitu Desa Bonibais, Kecamatan Lenmanen, Desa Fotoin, Kecamatan Iokifeu dan Desa Ualawain, Kecamatan Weliman. Sebagaimana tabel 8, tabel 9, tabel 23, perbaikan permohonan halaman 12, 13, 37. Tabel 8 huruf A, Desa Bonibais, Kecamatan Limanen. Ini ada tabelnya dianggap dibacakan yang mulia. Tabel 9, kemudian tabel 23. Itu yang berkaitan dengan seluruh tabel sampai tabel 25 kalau nggak salah itu. Betul yang mulia. Ya. Bahwa setelah diteliti, lanjut ke halaman 20, majelis. Ya. Bahwa setelah diteliti ternyata peserta perbaikan pemohon tidak cermat dan kabur. Terdapat nama NIK termasuk TPS yang sama atas nama Agustinus Bria, NIK 53210 dan seterusnya. Antonius Asa, NIK 530410107660017 dan Dominikus Seran, NIK 53041501076900084 di 2 desa yaitu Desa
Kereana, Kecamatan Botin, Leobele, dan Desa Wawe, Kecamatan Wewiku, sebagaimana di tabel 11 dan tabel 25 perbaikan permohonan halaman 19. Tabel 19 dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian 25 juga. Kemudian sekarang ke halaman 22. Bahwa alternatif petitum angka 8 perbaikan permohonan pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Malaka setidak-tidaknya dilaksanakan pemilu ulang di seluruh TPS dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam petitum pemohon tidak meminta pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Pemohon meminta dilaksanakan pemilu ulang. Sementara arti pemilu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur, adil, dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Namun demikian, apabila yang dimaksud pemohon adalah dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang 8 tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang menyatakan pemilihan gubernur dan wali kota, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Baik, itu diteruskan, dianggap dibacakan. Baik, yang sampai mulia. konklusinya. Ya, apa ini? kita mengingatkan aja yang mulia. Ya. Terima kasih. Dan itu konklusinya, Kita dan ke- oleh karena itu petitum pemohon tentang ini harus dinyatakan ditolak, gitu kan? Iya, betul yang mulia. Mohon izin sekarang ke halaman 26 yang mulia. Ya. Ini Bahwa termohon menolak halaman dengan 25-nya kosong ini. Iya, 25-nya kosong yang mulia. Ya, Itu ada ada ya. pada saat kita kemarin edit Ya. ada kosong. Oke. Iya. Sekarang ke 26 yang mulia, dalam pokok permohonan. Ya. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui termohon. Dalam jawaban termohon ini, bahwa semua yang diuraikan pada bagian awal dan eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. Bahwa perbaikan permohonan pemohon didasarkan pada pencantuman pemilih siluman dalam DPT, terutama berkaitan dengan permasalahan penggunaan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang secara utuh telah diuraikan dan disandingkan oleh pemohon. Bahwa perlu termohon jelaskan format salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak untuk keperluan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka 2020 tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 ayat 13 PKPU 19 tahun 2019 yang menyatakan salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, 11, dan 12 tidak menyampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh. Sehingga pencantuman NIK dan NKK secara utuh dalam perbaikan permohonan pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 19 2019. Dalam kaitan ini, DPT yang dipermasalahkan oleh pemohon secara tegas termohon sampaikan bahwa DPT tersebut bukan merupakan DPT yang dikeluarkan oleh termohon. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan kemudian adalah dari mana sesungguhnya sumber data yang diperoleh pemohon tersebut. Sebelum termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan pemohon dalam perbaikan permohonannya, terlebih dahulu termohon menyampaikan proses pemungutan penghitungan suara sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka 2020. Poin 23 dan 25, halaman 26 sampai 23 mengenai penghitungan dan rekapitulasi dianggap dibacakan yang mulia. 20 sampai 23. Sekarang menyangkut langsung bagian 2, sinkronisasi antara DP4 dan itu langsung mengenai pemutakhiran data ya. Saudara sudah menyampaikan tentang pemutakhiran data dan penyusunan DPT ya. Betul yang mulia. Pada halaman 32 dan seterusnya itu. Ya. Saudara melakukan sinkronisasi ya. Betul yang mulia. Pemutakhiran sinkronisasi DP4 dengan antara DPT pemilu DPT 2019 dengan DP4 yang baru ya. Iya betul yang mulia. Baik. Kemudian model penyusunan KWK juga daftar pemilih. Dimutakhirkan ya. Betul. Terus kemudian menurut saudara jumlah pemilih yang tetap di seluruh kabupaten jumlahnya berapa? Anda menyampaikan di situ menurut kecamatan sudah disampaikan dalam tabel ya. Sudah yang mulia. Kecamatan
Itu upaya yang dilakukan ada coklit dan sebagainya itu. Ya, izin melanjutkan yang mulia Ya. terkait dengan halaman 37 Silakan. pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Kegiatan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih didahului dengan kegiatan bimbingan teknis tentang tata cara coklit baik kepada panitia pemilihan kecamatan maupun kepada PPS, panitia pemungutan suara, dan PPDP sesuai dengan buku kerja yang diterbitkan oleh KPU RI. BIMTEK pada PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Aula Susteran SSPS Betun. Ada 60 peserta PPK BIMTEK kepada PPS dan PPD dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Juli 2020 di Kecamatan Kabupaten Malaka. Ada 127 peserta ketua yang mulia. Kegiatan BIMTEK juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID secara ketat. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan. Terus yang mulia, terakhir proses saudara ini melakukan pemutakhiran data dan dilakukan dalam sidang pleno KPU Kabupaten. betul yang mulia, Pada waktu pemutakhiran dari DPS menjadi DPT, betul yang mulia, ya, dan itu tidak ada dilakukan kapan keberatan. itu? Sesuai dengan tahapan, ada LO-nya segala macam. Ya, Sekarang dilanjutkan yang mulia ke halaman 46. ya, itu hasil sorry. akhir dari penetapan DPT, jumlah pemilih berapa jadinya? Hasil akhir penetapan DPT Yang 115.304 itu. iya, Ya, betul. iya, 15.304 yang mulia. Ya, ya kan? Betul yang mulia. Apakah semua pasangan calon menandatangani DPT tetap itu? Menandatangani ya mulia. Menandatangani. Tidak ada keberatan. Menandatangani betul. Betul, yang Tidak mulia. ada keberatan. Tidak ada yang mulia. Berarti dasar yang dipakai dalam pilkada ini sejumlah DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 115.304 itu. Betul. Betul sekali yang mulia. Betul. Kemudian itu sudah ditandatangani semua ya, tidak ada keberatan. Sudah tidak ada keberatan Dan dari DPT itu sudah diumumkan. sudah. Sudah. Baik. Terus? Baik, mohon izin saya lanjutkan yang mulia ke halaman 46, bantahan terhadap pokok permohonan poin 26, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir 395 TPS di 12 wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka adalah tidak benar. Karena pelanggaran TSM menurut termohon merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelanggaran TSM adalah pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu Kabupaten Malaka untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dalam setiap tahapan dan pada setiap kegiatan, tingkatan. Bahwa termohon dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 kecamatan. Bahwa terhadap dalil pemohon selebihnya tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020, yakni mengenai NIK yang kodifikasinya tidak sesuai dengan aturan kodifikasi penomoran baku yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar dan penerbitan surat keterangan atau suket sejumlah 328 lembar oleh Distrik Capil Kabupaten Malaka, kelebihan sebanyak 287 suara di hampir sebagian TPS, kualitas data pemilu yang mudah dihilangkan, adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh paslon 01, serta pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara pemilih pemohon adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan penghitungan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, di mana dugaan pelanggaran tersebut senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain. Dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan akuo. Bahwa termohon menolak permohonan pemohon yang mempermasalahkan
mengenai NIK yang tidak sesuai dengan aturan kodifikasi KTP aspal, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, penerbitan surat keterangan suket kalau di Dukcapil Kabupaten Malaka sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, akan tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jikapun persoalan NIK penerbitan KTP dan suket berkaitan dengan pemilihan kepala daerah hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali quote non yang ternyata dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tidak ada satupun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket, serta pemilih ganda. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket atau... Sebentar. Baik, keterangan dari Bawaslu belum dikumpulkan ya? Keterangan Bawaslu, sebentar, saya mau menanyakan. Keterangan dari Bawaslu? Ya, diambil itu, biar bisa dibagikan segera. Ya. Dibagikan sesuai tadi. Break sebentar. Sambil saya tanya, berarti termohon membuat sistematika kualifikasi pejawaban ini pada waktu menjawab pokok permohonan, saudara mengatakan atau merespon dalil permohonan pemohon dari sistem menggunakan sistem TSM ya. Betul yang mulia. Yang pertama itu Anda membantah berkenaan dengan dalil-dalil yang bersifat sistematis. Betul. Itu halaman 10 sampai dengan... Betul, kami uraikan yang mulia. Ya, diuraikan itu. Ya, kami. Terus kemudian jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, betul? Itu halaman 66 sampai halaman 68 ya. Betul. Kemudian yang terakhir membantah jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif. Betul yang di halaman 69 sampai seterusnya, kemudian diakhiri dengan petitum. Betul yang Betul mulia. begitu. Betul yang mulia. Ya, itu bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Baik yang mulia. Izin saya lanjutkan. Ya, supaya memudahkan kita untuk membaca dan teman-teman bisa membaca dengan baik. Baik yang mulia. Baik, silakan. Izin saya lanjutkan. Jadi intinya untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur Anda mengatakan semuanya tidak terbukti dan Tidak ditolak. terbukti yang mulia. Terus kemudian yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat sistematis demikian juga. Ya, kemudian terkait sistematis dan masif juga. Kemudian terkait juga pengkodian NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi aturan baru juga yang mulia. Tidak terbukti di halaman 50. Kemudian Jadi Anda ini merespon dari seluruh rangkaian respon ini, ada respon yang dilakukan sebelum pemungutan suara, dan respon setelah dilakukan pemungutan suara. betul yang mulia. Sampai Bahkan kepada ketika rekapitulasi sesuai dengan dalil pemohon. betul yang mulia. Bahkan ketika pemohon sekalipun mendalilkan itu satu persatu terhadap kenapa kita tetap jawab yang mulia semuanya. Tapi secara general, secara regulasi semuanya kita juga bantah yang mulia. Dan itu tidak terbukti yang mulia. Baik, terus dilanjutkan sekarang. Lanjutkan yang mulia. Sekarang sudah mulai halaman berapa ini? Lanjut ke halaman Poin berapa tadi? halaman 52 yang mulia. Saya lanjutkan. 52. Ya, ayat. Itu kan berkaitan dengan next skalanya, skala itu. Betul. Poin 42. Poin 42. Ya, jadi ini yang mulia. Jadi pemohon menyampaikan ada tidak benar dua nama yang sama dalam DPT TPS di 7 desa Kalimasa. Ini ada beberapa nama. Ini kan menyangkut sebelum dilakukan pemungutan suara, kan baru menyangkut daftar
Pemilih Ya, tetap, jadi kan? dugaan pemilih ganda yang mulia dengan Ya. menggunakan C pemberitahuan KWK KTP di Kecamatan Lain Mesa. Di sini diuraikan oleh pemohon ada atas nama dia menyebut nama yang mulia. Ya. Itu atas nama Maria Bubu, kemudian upaya rekayasa nomor kartu keluarga di halaman 14 sampai dengan 17. Kemudian atas nama di DPT TPS 7 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Natalia Luruk diduga memilih lebih dari satu kali. Kemudian poin 43 dalam TPS 4 dan DPTB TPS 1 Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Benediktus Seran. Kemudian tidak benar juga terdapat dua nama dalam DPT TPS 4 dan DPDB TPS 2 atas nama Benediktus Seran. Kemudian di poin 45 juga ada dari pemohon yang Itu menyatakan sampai ke nomor 50 lebih itu kalau nggak salah. betul yang mulia, kita jawab semuanya yang Dan mulia, dan itu tidak ada satupun yang dalil-dalilnya, terbukti kan? yang mulia. Nanti ke saudara bisa nyebutkan juga dalil buktinya. Baik, Itu mohon izin yang dimulai mulia dari terhadap ada bukti T22.1 segala itu ya. betul yang mulia. Jadi bantahan kami sesuai dengan prinsip pembuktian MK kami sudah lampirkan bukti dan itu tidak terbukti satupun, tidak ada yang terbukti yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Ini karena kita waktunya terbatas. Baik, izin yang mulia. Makanya saya minta dokumen ini disampaikan untuk dipelajari bersama. Baik. Dan penting untuk Dahkim untuk bisa merespon nanti dalam putusannya. Baik, mohon izin ke halaman 62 yang mulia. Di luar jawaban tabel. Ya, sekarang langsung Poin saja. 72. Langsung saja yang terstruktur itu apa itu? Di halaman 66 itu. Halaman 66 yang mulia. Mohon izin Yang sebentar. terstruktur apa yang dimaksud Anda merespon pelanggaran yang bersifat terstruktur? Baik yang mulia. Itu dalil pokoknya saja yang disampaikan. Baik. Saya lanjutkan yang mulia. Jenis-jenis pelanggaran terstruktur bahwa dalil yang terdapat dalam angka 24 mengenai termohon dengan niat jahat dan dengan sengaja memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT yang bermasalah dengan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu TPS adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil tersebut merupakan pengulangan dari beberapa dalil yang sudah disampaikan pemohon dalam permohonan yang juga sudah dijawab oleh termohon. Namun demikian, sejatinya pemohon menyampaikan keberatan tersebut ke lembaga lain yang berwenang untuk memutus permasalahan quo. 87. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan halaman 49 mengenai pelanggaran bersifat terstruktur. Nomor 25 mengenai Ketua KPU Malaka yakni Makarius Berena Haq melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU pada saat aksi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Desa Weao Kecamatan Weiwiku pada tanggal 13 November 2020 adalah tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka nomor laporan 009, di mana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Ya, sekarang yang halaman 68 itu semuanya poin 87, 88 dianggap dibacakan. Terakhir di halaman 68, kesimpulan ini gimana? Baik, berdasarkan uraian di atas, termohon panitia pemilihan kecamatan telah memberikan informasi yang diminta oleh para saksi pasangan calon yang termuat dalam berita acara keberatan kecamatan atau model D kejadian khusus mengenai penambahan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 PKPU 19 tahun 2019 dan PKPU nomor 18 tahun 2020 pasal 37 ayat 1. Sehingga dalil pemohon mengenai DPT yang memuat pemilih siluman yang dipakai untuk mengundang para pemilih siluman tersebut, terutama pemilih siluman yang menggunakan KTP elektronik, tidak benar berdasar hukum. Baik, sekarang yang bersifat masif intinya apa itu? Intinya saja, Anda menulis respon di halaman 89. Ya, jadi intinya memiliki nama sama tetapi memiliki nick yang berbeda. Itu yang mulia.
Itu kan Anda uraikan di poin 89 dan 90 ya. Betul Yang Mulia, karena memang diulang-ulang terus permohonannya, jadi kami juga agak menjawab juga secara berulang sebagai penegasan Yang Mulia. Ini ya, itu penegasan dan meminta ada yang terakhir berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM untuk didiskualifikasi juga ditolak ya. Betul Yang Mulia. Baik, sekarang petitumnya. Kita langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka nomor 227 garing PL titik 026 titik 6 garis datar KPT garis miring 5321 garing KPU garis datar KAP garing 12 Romawi tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Dr. Simona Hak SHMH dan Saudara Louis Luki Taulin, perolehan suara 50.890 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dr. Stefanus Beria Seran MPH dan Wendelinus Taulin mendapatkan perolehan suara 49.906 suara. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban dari termohon perkara 24 dari kami kuasa hukum KPU Kabupaten Malaka Yang Mulia. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang perkara nomor 19. Ya, KPU termohon. Anda menyampaikan eksepsi, agak saya tuntun saja biar cepat. Ya. Ya, silakan. Baik. Apa itu? Terima kasih. Sebentar. Apa? Loh, tadi diminta nggak diserahkan dulu. Bawaslu mana ini? Tadi Bawaslu diwakili oleh satu orang, terus ini Bawaslu di kabupatennya. Tadi yang sudah diserahkan dari mana tadi? Malaka, sekarang dari Sumba Barat diambil Mas, dibagikan. Semuanya sudah dalam proses sterilisasi ya. Oke. Baik. KPU termohon perkara 19, Anda mengajukan eksepsi? Ya. Apa inti eksepsinya? Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana? Itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Kenapa tidak berwenang? Mengacu pada pasal 157 dan pasal 156 Undang-Undang 10 2016. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan juga PMK 6 tahun 2020 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan perselisihan penetapan suara tahap akhir. Akan tetapi dalam dalil pemohon itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Karena itu jadi ada eksepsi mengenai kewenangan. Ya. Terus kemudian terkait dengan kedudukan pemohon itu tidak diadakan keberatan, tidak keberatan, juga tidak. Dia mempunyai kedudukan hukum. Ya. Untuk tenggang waktunya tidak dieksepsi. Sekarang pokok permohonan. Gimana pokok permohonan? Masih eksepsi terkait dengan permohonan tidak jelas. Oke, di dalam permohonan ada eksepsi obskur permohonan pemohon ya. Jadi dan ini narasinya ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu narasinya. Dianggap dibacakan ya. Dianggap dibacakan. Sekarang dalam pokok permohonan? Dalam pokok permohonan angka 1 sampai dengan 11 dianggap dibacakan. Itu menyangkut apa? 1 sampai 11? Itu menyangkut tata cara menurut regulasi yang ada. Ya. Dan kemudian daftar
perolehan suara yang benar itu. Ya, Menurut kemudian termohon. Ya, angka 11 itu perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dianggap dibacakan. Itu bukti T10 ya? Ya. Baik, itu yang benar ya? Ya, yang benar yang itu yang mulia. Jadi jumlah pemilihnya 65.313 suara. Yang menang adalah pasangan nomor urut 3. Ya. Atas nama Agustinus dan pasangannya memperoleh 19.000. Yang menang adalah yang nomor 1 yang mulia. Oke. Yang menang yang nomor 1. Nomor 1. Ya. Oke. Pemohon adalah nomor 3. Pemohon ini nomor 3. Iya. Oke, 19.534 pemenangnya. Ya, betul. Ya. Oke. Terus? Kemudian saya membantah dalil dari pemohon. Pemohon menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam keputusan 247 dan seterusnya dikatakan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon, terutama pemohon. Itu tidak benar. Kemudian pemohon mendalilkan bahwa ditemukan pemilih yang belum memenuhi syarat di TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanaringu, TPS 01 Kelurahan Waikeru, Kelurahan Loli. Ini juga disampaikan tetapi tidak jelas nama, jumlah, dan alamat dari pemilih yang dikatakan di bawah umur. Ya. Akan tetapi andai kata yang dimaksud dengan pemilih itu atas nama Apliana Ina, lahir tanggal 20 April tahun 2003, kemudian Dinosius Nanlende, lahir tanggal 9 Oktober 2003, kemudian Yonatan Amaki, lahir tanggal 27 Juli 2001. Mereka semua itu memenuhi syarat untuk melakukan memberikan suara. Untuk nyoblos ya? Iya. Itu bukti T1 sampai dengan bukti T3. Iya, betul. mulia. Oke, terus? Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran ini juga dari saksi pemohon sendiri atas nama Yuliana Ngongo itu tidak melakukan keberatan. Saksi ini juga menandatangani berita saksinya. Ya, menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan di 2 TPS dimaksud yang mulia. Itu bukti T4. Ya. Oke, terus? Ya. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa Ketua KPPS tidak memberikan DPT TPS 01 kepada pengawas dan seterusnya itu tidak benar di Desa Manukuku TPS 01 itu tidak benar. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo. Kemudian saksi ini juga menentangin berita acara, sertifikat hasil perhitungan dan seterusnya yang mulia. Itu bukti T9, T11, T4 itu. Iya, yang mulia. Jadi Yuliana Ngongo itu saksi dari pemohon sendiri. Iya. Oke. Terus? Kemudian ada tidak benar bahwa KPPS di TPS 0 Desa Manukuku itu tidak memperlihatkan kepada pemilih dan saksi terkait dengan surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Itu tidak benar, bahkan di situ juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, bahkan juga menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara. Baik. Terus kemudian kalau ini saya tanyakan, itu di tingkat TPS? Iya, di tingkat TPS. Pada waktu di tingkat Kecamatan Tanarigu? Itu juga tidak ada keberatan. Ya, tidak ada keberatan dari saksi. Saksi pemohon juga di situ tidak ada juga keberatan yang mulia. Ya, oke. tanda tangan. Berarti clear dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan clear, nggak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah yang mulia. Oke, terus dilanjutkan. Kemudian ada kecurigaan bahwa ada perolehan suara yang sama antara pasangan calon. Itu ada kecurigaan bahwa tidak wajar perolehan suara tersebut, bahwa itu tidak benar karena memang perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disalin dalam model C hasil
salinan KWK KTPS 1 Desa Manukuku sudah sesuai dan tidak berbeda dengan yang tercatat dalam model C hasil KWK TPS Desa Manukuku. Dan juga di situ tidak ada pengurangan maupun penambahan suara yang dilakukan oleh termohon. Bahkan dalam TPS dimaksud perolehan suara pemohon lebih unggul dari pihak terkait sebanyak 10 suara. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo di tingkat TPS. Ini ada nama Agustinus Molu Malana apa ini? Agustinus itu adalah pelapor dari tim sukses pemohon di Bawaslu. Ya. Kemudian kaitannya dengan Bawaslu ini gimana? Ya, yang mulia. Terus? Kemudian juga ada didalilkan bahwa tidak terjadi penambahan surat suara dalam kotak suara TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringu. Di situ ada perbedaan perhitungan surat suara dengan daftar hadir pemilih, ada selisih satu surat suara. Kemudian dilakukan pencocokan penghitungan kembali dan jumlahnya itu sama. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan di situ. Kemudian juga dalil dari pemohon menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringu, tidak membubuhkan tanda tangan itu tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, dan juga saksi Yuliana Ngongo menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara di TPS yang dimaksud yang mulia. Ya, terakhir saya minta dijelaskan, itu gimana ada rekomendasi Bawaslu mengenai KPPS yang tidak cakap itu gimana? Sudah apa yang sudah dilakukan oleh KPU? Ya, terhadap rekomendasi itu KPU juga sudah menindaklanjutinya dengan memanggil Ketua KPPS yang dilaporkan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Jadi itu hanya masalah administrasi ya? Ya, masalah administrasi. Tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang? Tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang diduga di 2 TPS dimaksud yang mulia. Baik, kalau begitu sekarang petitumnya. Ya. Izin yang mulia saya bacakan petitumnya sehingga tidak keliru. Ya, silakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL.02.6 datar KPT garing 5312 garing KPU datar Kabupaten garing 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Yohanes DDSH dan John Ladobora Kaba, perolehan suara 19.534 suara. Nomor 2, Martin Ngailu Tony SP dan Insinyur Agustinus Bernardus Bora dengan perolehan suara 8.374 suara. Ketiga, Dr. Andus Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius HBL Pandango SE, perolehan suara 19.473 suara. Yang keempat, Daniel Billy SH dan Timotius Tederangga Esos, perolehan suara 17.932 suara. Total suara sah 65.313 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
Mohon keputusan yang seadil-adil. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita mendengar keterangan dari pihak terkait. Ya. Pihak terkait perkara 19, sambil saya pandu ya, biar cepat. Saudara mengajukan eksepsi? Baik, Yang Mulia, kami mengajukan eksepsi. Eksepsinya mengenai apa saja? Yang pertama itu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kewenangannya. Iya. Jadi menurut Anda, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini? Yang diajukan oleh pemohon, Yang Mulia. Karena permohonannya tidak menyangkut perhitungan suara gitu. Iya, tapi menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, Yang Mulia. Iya, baik. Terus mengenai tenggang waktu, nggak ada Tenggang masalah? waktu, kami menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia. Iya, jadi sesuai ya. Ya. Terus kemudian Yang berikut terkait dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi permohonan. kenapa? Karena berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan angka 5 di sana sudah diberikan batasan mengenai substansi dari suatu permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Angka 4-nya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Baik. Kemudian Terus sekarang dalam petitum permohonannya juga sudah dibatasi di dalam PMK 6 2020, yaitu memuat permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara dalam hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Akan tetapi setelah pihak terkait mencermati keseluruhan substansi permohonan pemohon, ketentuan PMK pasal 8 ayat 3 tersebut tidak diikuti, malahan pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 2 TPS. baik. Yang berikut tentang permohonan pemohon tidak jelas. Oke, pokok permohonannya tidak jelas. Iya. Obskur ya. Iya, obskur. Karena misalkan pemohon mendalilkan bahwa adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah kawin di TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, dan TPS 1 Kelurahan Wekuru, Baik. Kecamatan Loli, namun pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Baik. Kemudian dalil pemohon selebihnya itu merupakan dalil yang juga kabur, Yang Mulia, karena pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut dengan berkurangnya perolehan suara yang harusnya didapat oleh pemohon sehingga dapat membalikan hasil perolehan suara dengan pihak terkait, Yang Mulia. Baik. Demikian Sekarang dalam pokok permohonan. Pokok permohonan rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokoknya saja ya. Siap, Yang Mulia. Ya. Pokok permohonan kami akan tanggapi. Yang pertama bahwa pihak terkait secara tegas menolak permohonan pemohon karena permohonan pemohon cenderung mengenai dugaan pelanggaran administratif, bersifat asumtif dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah. Karena itu tampak dalil permohonan pemohon tidak berdasar, tidak beralasan hukum, serta cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Yang berikutnya, bahwa pihak terkait memastikan tidak akan menanggapi permohonan pemohon dalam perbaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan, selain dalam permohonan pemohon awal tanggal 18 maupun perbaikan permohonan pemohon tanggal 21, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 14 PMK nomor 6 tahun 2020. Yang berikut terkait dengan pokok-pokok permohonan pemohon, ada beberapa pelanggaran administrasi, baik itu dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Itu diuraikan oleh pemohon dalam surat permohonan poin 4 Romawi angka 9 dan 10 huruf A sampai dengan G. Sebagaimana kami uraikan, adanya pemilih yang belum memenuhi syarat, adanya DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
KPPS Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Berita acara sertifikat perhitungan suara TPS 1 Manukuku, Kecamatan Tanah Riu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran. TPS Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu ada tambahan 1 surat suara dalam kotak suara. Ketua KPPS Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara. Itu bukti PT 3, PT 4 ya. Siap, PT 5 itu. Siap Yang Mulia. Baik, terus dilanjutkan. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, menurut pihak terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut atau catatan-catatan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon tidak beralasan hukum, sebab semua rangkaian proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS 001 Manukuku maupun pada salah satu TPS yang didalilkan oleh pemohon secara tidak jelas, TPS 001 Kelurahan Wekoro, Kecamatan Kota Weka Bubak, semua tahapan proses rekapitulasi mulai dari 2 TPS yang didalilkan sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, proses tersebut berjalan dengan baik dan angka yang dihasilkan adalah angka yang sama. Bahwa rekapitulasi tersebut berjalan dengan konsisten, hasil yang diperhitungkan benar dan akurat. Baik, itu sudah dianggap dibacakan. Siap Yang Mulia. Ini ada saksi pemohon Bobi Woleka yang tidak tanda tangan di tingkat Kecamatan Loli, gimana ini? Terima kasih Yang Mulia. Untuk rekapitulasi perhitungan suara terkait dengan saksi Bobi Woleka yang tidak menandatangani surat keberatan atau formulir C KWK, kami tanggapi bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena dalam formulir yang disediakan oleh termohon, dalam hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, saudara saksi Bobi Woleka tidak menyatakan keberatannya secara resmi Yang Mulia. Tidak ada keberatan. Siap Yang Mulia. Tapi dia tidak tanda tangan ya? Tidak menandatangani Yang Mulia. Itu di tingkat kecamatan, rekap di tingkat kecamatan ya? Siap Yang Mulia. Kecamatannya Kecamatan Loli. Siap, siap. KPU surat keberatan itu tanda tangannya di formulir apa itu? Untuk keberatan itu harus ditandatangani di formulir kejadian khusus dan keberatan. Iya, formnya form apa? C1 D keberatan. D kan? Iya. Ya, ini berarti anu tuh. Siap, ya, Bu. Punyamu salah ketik ini C itu. Siap, siap ya, Bu. Ya? Siap ya, Bu. Tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam model D kan? Siap. Ya. Terus ada lagi yang akan sampaikan? Berikut Yang Mulia, bahwa pihak terkait terlampau merasa sangat jauh menanggapi permohonan pemohon karena tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa perselisihan perolehan suara yang merupakan bagian daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang selisih perolehan suara dengan pihak terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pilkada Sumba Barat? Berapakah perolehan suara yang sebenarnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa, dan di mana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara? Ya. Karena itu, pihak terkait menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Baik, berikutnya begitu, yang mulia, kesimpulannya bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut pihak terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet onvankelijk. ya, petitumnya sekarang Dalam eksepsi menyatakan eksepsi pihak terkait diterima
dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL-06-KPT-Kabupaten-12 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Demikianlah keterangan pihak terkait ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum pihak terkait Semianda Umbu Kabalu Rian Van Fritz Kapitan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait perkara 24. Anda mengajukan eksepsi? Ya, terima kasih Majelis. Kami mengajukan eksepsi. Ya, eksepsi berkenaan dengan apa? Kewenangan mengadili. Ya, kenapa kok tidak berwenang mahkamah? Oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih banyak pada kewenangan administrasi dan kewenangan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Baik. Untuk kedudukan hukum, Anda melakukan eksepsi? Kita ke eksepsi yang kedua itu soal permohonan yang obskur libel. Oke, berarti mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu tidak ada eksepsi ya? Ya. Baik, terus? Untuk obskur libel itu kita menitik beratkan pada soal permohonan berkaitan dengan politik uang. Oke. Di mana dalam proses pemilihan kemarin justru yang melakukan politik uang dan telah mempunyai putusan pengadilan itu dari tim sukses pasangan calon nomor 2 dengan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/2020/PN-ATB tanggal 7 Januari 2021 di halaman 7 Majelis izin. Halaman 7. Halaman 7 paragraf terakhir. Oke, sebentar. Jadi sebetulnya yang melakukan politik uang itu malah pihak pemohon? Ya, itu sudah mempunyai putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang nomor 112 itu? Ya. Oke, terus? Apalagi? Untuk terkait dengan eksepsi itu kami hanya sampai situ dan kami masuk ke pokok permohonan. Ya, pokok permohonan Majelis. Ya. Pada halaman 12 angka 6 poin 6. Halaman 12 yang lain dianggap dibacakan ya? Ya, yang lain dianggap dibacakan. Terus halaman 12 apa itu? Halaman 12 itu terkait dengan surat klarifikasi dari Bawaslu berkaitan juga dengan pemilih siluman. Oke, gimana? Bahwa sebagaimana termuat dalam surat berita acara klarifikasi nomor DKPS.474/08/1/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka, Ferdinand Nusrame SIPMSI tanggal 14 Januari 2021 dalam poin 3 mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Melaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian Bupati Melaka Dr. Andus Stefanus Briaseran MPH sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melaka. Dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Melaka. Ya, oke. Ya, itu yang selanjutnya kami dianggap bacakan ya. Ya, anggap dibacakan Majelis. Ya. Kami lanjut ke itu yang halaman 13B itu yang berhubungan dengan anu ya. Ya. Tadi ya. Ya. Oke, terus kami lanjut ke halaman 14 poin 9 Majelis. Poin 9. Ya, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada pokok permohonan poin 21 halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang. Ya.
Terus? Pihak terkait secara tegas menolak dalil permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut. A. Soal politik uang. Itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Dan mungkin kami bacakan yang B saja, Majelis, karena belum terbacakan tadi. Soal gaji fukun dan kompensasi kepada lembaga adat, dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas pihak terkait menolak. Oleh karena berdasarkan Peraturan Bupati Melaka Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa, kader pembangunan desa, lembaga adat desa, tahun anggaran 2020, sebagaimana keputusan Kepala Desa Wehali. Izin Majelis, ini salah. Jadi itu berdasarkan gaji atau kompensasi lembaga adat itu sebetulnya yang membuat SK siapa sih? Yang membuat SK adalah Bupati atau yang menjadi pemohon sekarang. Oke, Bupati incumbent berarti? Iya. Oke, ya. Terus seterusnya? Ya. Seterusnya kami itu yang berkaitan dengan orasi politik itu kan berkaitan dengan itu ya? Ya. Oh, jadi gaji kompensasi lembaga adat itu sebetulnya sudah ada dalam peraturan sudah Bupati. Ada peraturan Bupati 5/2020 dan 8/2020. Iya, Majelis. Sehingga dan dijabarkan itu, SK itu yang buat malah pemohon. Iya, SK itu yang dibuat oleh pemohon. Oke, jadi tinggal melanjutkan, bukan yang buat pihak terkait, bukan janji. Bukan. Ya. Bukan janji politik, tapi kita meneruskan apa yang sudah ada. Oke. Ya. Terus? Apa lagi? Poin 11, angka AB itu anggap dibacakan. Iya. Dan poin-poin berikutnya kami anggap sudah dibacakan Majelis. Baik. Kita masuk kepada langsung petitum Majelis. Ya. Oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Majelis. Kami lanjutkan pada petitum. Berdasarkan alasan argumentasi hukum, legal reasoning, dan fakta hukum legal fact tersebut dalam uraian di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berdasar hukum DPT model A3 KWK yang diterbitkan termohon untuk digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melaka tahun 2020 karena termohon telah menerbitkan DPT model A KWK. Ya, ini dianggap dibacakan ini. Dianggap dibacakan yang mulia. Yang tolong dibacakan yang berkaitan dengan nomor 9, yang 5678 dianggap dibacakan, nomor 9. Baik, kami lanjutkan. Nomor 9, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melaka untuk tetap menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Melaka periode tahun 2021-2026. Poin 10, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Stefanus Briaseran MPH dan Wandelinus Taulin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melaka tahun 2020. Poin 11, memerintahkan KPU Kabupaten Melaka untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Kabupaten Melaka tahun 2020.
atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eque aut bono. Jakarta, tanggal 1 Februari 2022, kami tim kuasa hukum yang hadir, saya atas nama Yanuris Nahak, SH, dan Ferdinandus E.T. Mektaen. Terima kasih, Majelis. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan keterangan dari Bawaslu. Perkara 19, Bawaslu Sumba Barat, yang di depan itu dianggap dibacakan. Bagaimana yang disampaikan oleh pemohon yang berkaitan dengan wewenang dari Bawaslu saja yang disampaikan? Apa yang rekomendasinya, pernah mengeluarkan rekomendasi atau tidak, rekomendasinya dijalankan atau dilakukan oleh KPU atau tidak, apa saja yang sudah dilakukan? Itu ada, jangan membacakan ini. Ini kita sudah baca nanti. Baik, Yang Mulia. Anda memisahkan menjadi dua, ada keterangan pokok dan keterangan tambahan. Itu yang keterangan pokok apa akan yang Anda sampaikan? Keterangan pokok itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran. Laporan. Ya, yang penanganan pelanggaran aja. Kalau pengawasan kan itu kan memang wewenang Anda. Siap. Di dalam melakukan pengawasan ada pelanggaran enggak? Ada. Ada apa itu? Yang dilaporkan oleh termohon. Yang dilaporkan oleh pemohon atau termohon? Pemohon. Pemohon. Pemohon kan? Pemohon nomor 3. Ya, apa itu? Itu terkait kejadian di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu. Kenapa? Terus bagaimana? Setelah ada laporan itu bagaimana Bawaslu? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu mengundang untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dalam hal ini Ketua KPPS bersama anggota, juga mengundang pelapor dalam hal ini Agustinus Mulmadana sebagai unsur pemohon. Hasilnya bagaimana terakhir? Hasilnya yang pertama terkait pemilih di bawah umur berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ditemukan. Tidak ada pemilih di bawah umur. Ya. Oke, satu. Terus apalagi? Yang kedua terkait dengan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS bersama anggota dalam memulai pemungutan dan perhitungan suara. Ada kesalahan di situ, rekomendasinya bagaimana? Di situ hasil penanganan pelanggaran menemukan Ketua KPPS berpotensi melanggar PKPU nomor 18 tahun 2020 yang salah satunya tidak membuka pemungutan suara secara resmi dan tidak mengambil sumpah. Oke, terus bagaimana untuk itu? Anggota KPPS bersama petugas ketertiban TPS. Terus? Hal itu kami lakukan rekomendasi kepada KPU Sumba Barat karena ini pelanggaran administrasi untuk memberikan sanksi administrasi kepada Ketua KPPS bersama anggota. Sanksi pertama yang kami usulkan agar yang bersangkutan tidak lagi direkrut sebagai penyelenggara ad hoc pada pemilu dan pemilihan yang akan datang. Tapi dalam proses itu masih tetap terus disupervisi. Yang kedua kami minta KPU Sumba Barat bersama jajarannya untuk melakukan supervisi terhadap jajaran ad hoc di bawah. Yang berikut rekomendasi yang ketiga, kami meminta KPU Sumba Barat dalam merekrut ad hoc di bawahnya untuk melakukan secara baik dan memilih orang-orang yang mampu untuk melakukan tugas secara baik. Jadi itu menyangkut kompetensi dari TPS yang KPPS yang tidak kompeten ya. Iya, yang mulia. Tapi sudah dilakukan ya. Iya. Oke, terus apa lagi yang ditemukan? Itu yang pokok. Yang pokok ya. Yang tambahan ada? Apa yang tambahan?
di luar pokok? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan, Bawaslu? Cukup dua itu? Ya, terbaca dalam keterangan tertulis. Oke, baik, ada dalam keterangan tertulis. Ada lagi yang akan disampaikan, cukup? Dalam penghitungan suara dan sebagainya tidak ada persoalan? Tidak ada persoalan. Tidak ada Hanya persoalan. yang terjadi di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Baik, ya sudah cukup ya. Terima kasih. Sekarang Bawaslu perkara 24. Izin yang mulia. Ya, silakan. Menyampaikan keterangan atas hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang pertama yang didalilkan oleh pemohon, yakni pada halaman 2. Ya, agak cepat anunya. Terkait pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih, yaitu Bawaslu telah merekomendasikan untuk melakukan pencoklitan, pencocokan dan penelitian coklit ulang, yaitu ada di 8 kecamatan dan telah ditindaklanjuti oleh petugas KPU, yakni PPDP. Bukti ada pada tabel PK 02, 03, dan 04. Dan yang mau kami sampaikan lagi, yakni pada halaman 8 sampai dengan halaman 44, ya, bahwa terhadap pokok permohonan terkait identifikasi jenis pemilih siluman di daftar pemilih tetap DPT yang didalilkan pemohon pada tabel 4 halaman 9 sampai dengan tabel 26 halaman 44. Bawaslu Kabupaten Melaka menerangkan bahwa berdasarkan dalil pemohon pada poin 4 di atas, bahwa Bawaslu Kabupaten Melaka bersama jajaran tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran atau laporan serta tidak ada keberatan saksi. Baik, kalau begitu saya minta ketegasan begini. Di dalam proses dari DPS, daftar pemilih sementara, kemudian menjadi DPT, itu dilakukan pemutakhiran enggak? Dilakukan. Dilakukan pemutakhiran. Pada waktu dilakukan pemutakhiran itu, akhirnya dilakukan sidang pleno untuk penetapan DPT atau tidak? Dilakukan. Dilakukan. Siapa yang hadir dalam penetapan DPT? Dalam penetapan DPT itu yang hadir KPU, Bawaslu, bersama seluruh pasangan calon, tim dari pasangan calon, seluruhnya. Tim pasangan calon. Ya. Pada waktu itu saksi-saksi dari seluruh pasangan calon menandatangani DPT final enggak? DPT yang ditandatangani KPU. Ya, tapi saksi-saksi hadir di situ. Hadir menandatangani. Ada daftar hadir. Daftar hadir ditandatangani ya. Ya. Oke, kalau begitu DPT tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan. Karena ada keberatan di situ? Tidak ada keberatan. Baik, mengenai DPT sudah kita selesaikan. Terus ada lagi yang lain? Itu keterangan Anda sampai halaman 45 berarti ya? Ya, benar. Oke, terus? Mulai dari, kalau untuk pemilih siluman cukup yang berarti kan sudah tidak ada pemilih siluman, ya kan? Ya. Karena seluruh DPT sudah disahkan dan semua saksi yang hadir kan hadir semua. Ya. Oke, terus ada lagi? Pada keterangan tambahan yang mulia. Keterangan tambahan gimana? Keterangan tambahan itu halaman 49 sampai 52.
halaman 49 sampai 52. Ya. Ya, apa itu? Yang penting yang perlu disampaikan sesuai dengan Yang poin 2, dalilnya yang pemohon poin 2. apa? Poin 2 yang mulia. Poin 2. Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melaka telah menerima laporan dengan nomor 010-LP-PB-Bawaslu-19.22-1-2000. Ya, dianggap dibacakan itu ya, nomornya. terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan terhadap pemilih siluman sebanyak 2.039 pemilih dalam DPT yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Melaka atas nama Makarius Berenahak dan yang lainnya terbaca, dan pelapor atas nama Primus Serentaik yang merupakan tim hukum, salah satu tim hukum dari pasangan calon 02. Bahwa setelah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat material dan formil, laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 010 sampai seterusnya terbaca. Bawaslu Kabupaten Melaka melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan bukti-bukti. Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan nomor 10 dan seterusnya terbaca, Bawaslu Kabupaten Melaka setelah melakukan pembahasan bersama tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bekumdu tidak terbukti ya melakukan tindakan pelanggaran pemilihan dan itu status buktinya laporan PK 37 itu. PK 37. Baik, ada lagi? Cukup ya? Tambahan yang saya sampaikan bahwa di dalam PK 37 ini yang buktinya itu bahwa dari 2039 pemilih siluman dalam DPT yang dilaporkan oleh pelapor ini berdasarkan hasil sinkronisasi DPT yang dikasih oleh Bupati Melaka, Dr. Stes Dreseren kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melaka. Oke, tadi yang juga sudah disinggung oleh pihak termohon itu ya. Ya, dan DPT tersebut setelah kita selidiki, kita cermati ulang, dan DPT tersebut bukan DPT yang digunakan atau produk KPU yang digunakan pada tanggal 9 Desember untuk pemungutan suara. Oke. Ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Ini Pak siapa ini yang ketuanya Pak Petrus Nahak Manek. Oke. Saya sendiri. Tiga-tiganya tanda tangan ya? Siap. Bawaslu ya? Ya. Baik. Ini dirapatkan pleno berarti? Rapatkan pleno. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Sekarang saya mengesahkan bukti. Prof tadi ada cukup? Yang mulia, Pak Nanan cukup? Baik, kalau gitu saya sahkan buktinya. Perkara 19, Anda mengajukan bukti P. Ini T kan ini? Ini bukti tambahan apa? Oke, ya. Pemohon kemarin mengajukan bukti tambahan ya, sebelum sidang selesai ya. Sudah diverifikasi bukti tambahannya P1 sampai dengan P13 ya. P13 sampai dengan P16, betul. Ya, disahkan ya, tambahan alat bukti disahkan sekarang. P13 sampai P16. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T14. Betul, disahkan. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT9. Benar yang mulia. Baik, disahkan. Terakhir Bawaslu mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK9. Bawaslu? Betul? Betul, ya disahkan. Catatan untuk pemohon itu soft copy-nya belum diserahkan. Ya, tolong diserahkan sekarang ya. Selesai sidang ini ya. Soft copy-nya. Baik. Kemudian perkara 24 Kabupaten Malaka. Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan yang kemarin tidak.
Terus sekarang, pemohon? Oke. Ya, pemohon ini daftarnya nggak jelas ini. Tambahan bukti pemohon P16.1, P5.25 sampai dengan P5.52, P21.1 sampai dengan P36. Itu yang bisa diverifikasi, ya. Ini catatan-catatan nanti coba dihubungi. Jadi yang bisa diverifikasi karena tidak jelas itu, ini disahkan P16.11, P5.25 dan P sampai dengan P5.52 dan P21.1 sampai dengan P36. Ya, yang lain sudah pernah disahkan. Kemudian, gimana? Mohon izin untuk melengkapi bukti yang belum ada. Ya, nanti coba tinggal melengkapi aja. Ya, di luar itu tambahan lagi sudah tidak bisa ya. Ini masih berkaitan dengan bukti P5 dari 25. Nanti coba ke kepanitraan, ya. Baik yang mulia. Tapi kalau itu berupa tambahan baru sudah tidak bisa diterima. Baik yang mulia. Ya. Kemudian termohon mengajukan bukti. Kami mengajukan bukti yang mulia, ada 45 bukti yang kami sudah ajukan dan sudah kami masukkan buktinya. T1 sampai dengan T45 ya? Betul yang mulia. Tapi ada beberapa catatan pemeriksaan buktinya. T28 bukti fisiknya Desa Kamanasa, kurang TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 7. Ini ada beberapa catatan. Jadi saya sahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan ini menyangkut T28, ya, T29, T30, dan T32. Itu ada catatan nanti diselesaikan di kepanitraan, ya. Disahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan tadi. Kemudian pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan PT16. Baik, disahkan, sudah lengkap dan baik. Kemudian Bawaslu mengajukan bukti PK1 sampai PK37 lengkap. Benar yang mulia. Baik, disahkan. Baik, para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, seluruh rangkaian persidangan dalam perkara 19 dan 24 sudah selesai. Saudara tinggal menunggu. Jadi seluruh apa yang sudah disampaikan dalam 2 kali persidangan ini akan disampaikan oleh hakim panel kita bertiga dalam sidang pleno rapat pemusyawaratan hakim untuk diambil keputusan. Apakah perkara ini lanjut atau tidak lanjut, nanti akan diperiksa oleh 9 orang hakim. Anda tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Ya. Apabila perkara Anda itu lanjut, maka semua pihak masih dapat mengajukan bukti, saksi, atau ahli dalam persidangan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan, ada yang akan disampaikan dari pemohon dulu, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Izinkan dari pihak pemohon menyampaikan satu hal terkait dengan tindakan termohon dalam minggu ini setelah sidang pendahuluan dan memasuki sidang pemeriksaan persidangan. Boleh yang mulia? Apa itu? Jadi setidak-tidaknya pada tanggal 27 Januari 2021 termohon untuk perkara 19 yaitu KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan tindakan pembukaan kotak untuk setidak-tidaknya untuk TPS 001 Desa Manukuku dan kemungkinan besar TPS 001 Kelurahan Bekerau. Tindakan tersebut didasarkan pada surat KPU RI nomor 1232 bulan 12 tahun 2020. Surat dimaksud kami membaca itu didasarkan pada PKPU 19 tahun 2020 pasal 71. Hal yang menjadi keberatan dari pemohon adalah
dalam PKPU tersebut ada kewajiban ya untuk menghadirkan pihak kepolisian dan Bawaslu kabupaten. Ya. Dan bahkan dalam beberapa daerah yang lain, selain dua pihak tersebut juga menghadirkan pasangan calon. Ya, kita mengerti itu. Mohon untuk dicatat dalam kejadian nanti tanggal dicatat dalam 27 persidangan dan pihak nanti akan menjadi yang mulia pihak Bawaslu tidak hadir. Baik. Tolong diminta tolong untuk dicatat yang mulia. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pemohon perkara 24 enggak ada, cukup? Cukup yang mulia. Baik, dari termohon? Ada yang mulia. Apa? Yang pertama terkait ini dengan termohon perkara 19 ya? Saya 24 yang mulia. Okay. 24. Yang pertama kami untuk kelengkapan administrasi kami meminta daftar alat bukti yang mulia, entah dari pemohon ataupun pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkara yang dinyatakan lanjut ke pokok permohonan. Kemarin apakah Anda nggak minta insage pada majelis? Insage sudah, tapi kami meminta bukti minta daftar alat buktinya yang mulia. Daftar alat buktinya. Betul. Oke, nanti ke kepanitraan. Daftar alat bukti ya. Betul yang mulia. Baik, ya. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila terhadap perkara yang setelah majelis tadi sampaikan ada rapat permusyawaratan majelis yang lanjut, kira-kira yang mulia memberikan berapa orang saksi? Nanti diberitahukan ke kepanitraan secara resmi. Oh, belum ya yang mulia. Belum ya. Baik ya, sudah jelas, makasih. Ya. KPU 219. Izin yang mulia, nanti disampaikan secara langsung oleh dari mengenai pembukaan itu. Ya, mengenai pembukaan sehingga menjadi catatan juga dalam persidangan ini. Ya, disingkat nanti dicatat dalam persidangan. Saudara membuka kotak suara itu untuk kepentingan apa? Saya tanya. Baik, terima kasih. Sudah masuk. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam rangka KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti yang berada dalam kotak suara. Ya. Siapa yang menyaksikan pada waktu membuka kotak suara? Kami sebelum melakukan pembukaan kotak suara itu kami bersurat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Sumba Barat dan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Ya. Dan pada saat proses pembukaan yang hadir pada kegiatan itu hanya dari pihak Kepolisian Kabupaten Sumba Barat, sedangkan dari Bawaslu tidak bersedia untuk hadir. Baik. Kemudian dasar dari pembukaan kotak suara itu sesuai disampaikan tadi sesuai dengan pasal 71 PKPU 19 tahun 2020. Yang mana angka 1 berbunyi KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU Kabupaten Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Kemudian angka 2, enggak usah dibacakan itu, kita sudah tahu. Baik, mungkin itu demikian yang mulia. Jadi begini, Anda membuka kotak suara ada undangannya. Ada undangannya. Yang diundang Kepolisian dan Bawaslu. Siap yang mulia. Kemudian yang kedua, pada waktu dibuka polisi hadir. Hadir yang mulia. Kapolres sendiri hadir. Kapolres sendiri hadir. Ya. Kemudian dalam pembukaan itu ada berita acara? Ada yang mulia. Ya. Itu dijadikan bukti enggak tadi? Belum yang mulia. Belum. Ya. Oke. Baik. Cukup ya? Terima kasih yang mulia. Ya. Pihak terkait cukup ya? Enggak ada masalah ya? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu sidang Izin selesai. yang mulia, mohon izin yang mulia. Apalagi ini? Ini terkait dengan catatan tadi dari yang mulia mengenai bukti dari kami. Ada sedikit penjelasan dari anggota KPU bidang hukum dari Malaka. Izin Kenapa? mulia. Kenapa? Silakan Bung Ustaz. Mohon izin yang mulia, terkait dengan kekurangan yang dibacakan oleh yang mulia tadi, sedikit saya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu KPU Kabupaten Melaka melakukan pembukaan kotak suara, kemudian kami mengambil alat bukti, dan terkait dengan T29 dan seterusnya, itu adalah form C keberatan yang mana begitu kami ambil dari dalam kotak,
terjadi bahwa kami ambil dalam keadaan form itu kosong, sehingga kami buktikan apa yang kami keluarkan dari kotak. Ya, nanti diselesaikan dengan kepaniteraan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kalau begitu sudah cukup, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 untuk perkara nomor 19 dan 24 garis miring PHP.PUP garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat untuk nomor 50 dan 97 garis miring PHP.PUP garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021. Terima kasih, selamat pagi.